Setelah itu Pak Tua menyuruh Jiao Jiao untuk tahan Ye Yun dengan kalajengkingnya. Sepertinya Ye Yun belum mati. Mendengar itu Zhao Yue Jiao menyuruh Pak Tua untuk jangan khawatir. Karena itu tidak masalah baginya. Setelah itu terlihat muncul sebuah energi yang mengarah ke atas langit. Haha, alam rahasia telah dibuka. Kemudian Pak Tua itu langsung menarik Ye Yun, lalu Pak Tua itu pergi ke alam rahasia sambil membawa Ye Yun ikut dengan dirinya. Setelah itu akhirnya mereka semua sudah sampai di dunia rahasia, dan kemudian Ye Wu Ying melihat ke arah Ye Yun yang sedang bobo santui, tapi tiba-tiba Ye Wu Ying sangat terkejut. Ini adalah pisauku. Bagaimana bisa pisauku ada padanya? Dia adalah salah satu pelayanku. Ternyata orang yang telah menyelamatkanku waktu itu dan yang mengambil belatiku adalah dia. Ternyata dia adalah Raja Pil Ye Yun. Aku sudah lama mencarinya, tapi aku tidak menyangka ternyata dia ada di sini. Lebih baik, aku gunakan saja dia, kemudian berpindah malam harinya di dalam hutan. Lalu saat Ye Yun bangun dari pingsannya, ada seseorang yang langsung melempar pisau. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu ingin membunuhku? Aku tidak ingin membunuhmu Ye Yun, apakah kamu ingin bekerja sama denganku? Dan Ye Yun bertanya, bekerja sama untuk apa? Aku akan membuat kekacauan di saat kabut beracun bermunculan, dan kemudian kita akan mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Terus, apa yang harus aku lakukan? Kamu gak perlu ngelakuin apapun. Kita bekerja sama karena kamu pernah menyelamatkanku. Adapun tentang hal lain, kamu akan tahu besok. Dan setelah itu ternyata mereka sudah berada di sana selama 2 hari. Waspada, sesuatu akan datang. Dan benar saja, muncul sebuah monster pohon yang sangat besar. Sepertinya itu monster yang tumbuh di dunia rahasia. Dan sepertinya kita hanya bisa melawannya. Lao Du, kamu sebarkan asap racunmu, lalu nanti aku akan menyerangnya. Jiao Jiao, kamu mundur, lindungi dirimu sendiri. Jangan khawatir saudara, kamu juga harus berhati-hati. Tapi tiba-tiba Lao Du datang, dan menghampiri Jiao Jiao. Pergi sana bantu saudaraku, aku tidak membutuhkanmu untuk menjadi pengawalku. Tapi tiba-tiba Jiao Jiao sangat terkejut, karena dirinya ditusuk pisau oleh Pak Tua Lao Du. Sampai-sampai cairan merahnya terciprat ke muka Pak Tua Lao Du. Selain itu Jiao Jiao juga mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Dan akhirnya Jiao Jiao terkapar tak berdaya, dan Pak Tua Lao Du yang melihat itu hanya tersenyum kecil. Kemudian Pangeran Zhao yang sedang bertarung dengan monster pohon itu terkejut. Karena dirinya menyadari kalau nafas dari Jiao Jiao melemah. Dan Ye Yun yang melihat itu juga ikut terkejut. Apa yang terjadi? Kamu? Pak Tua Lao Du menjawab, ini adalah kemampuan karisma dari Dharmaku. Kamu jangan melongo saja. Ternyata Pak Tua Lao Du adalah Ye Wu Ying yang sedang menyamar. Dan Ye Wu Ying berkata, aku sudah melukai Zhao Yue Jiao. Sekarang kamu sudah bisa bergerak dengan bebas. Pergilah. Setelah itu terlihat Pangeran Zhao yang menghampiri adiknya yang sedang terbaring terluka. Bagian perutnya terluka. Untungnya ini bukan luka yang fatal. Tentu saja sebagai kakaknya yang melihat adiknya dilukai sangat marah. Kalian berdua bajingan. Kalian sudah menyakiti adikku, dan sekarang kalian malah ingin lari. Matilah kalian, ucap Pangeran Zhao menyerang ke arah mereka berdua. Kemudian mereka berdua yang sedang berlari, menyadari kalau Pangeran Zhao sedang menyerang ke arah mereka. Dan Ye Wu Ying yang melihat itu tidak tinggal diam, dan langsung mengeluarkan formasi 5 Ciang. Setelah itu terlihat Ye Wu Ying berhasil mengaktifkan formasinya. Tapi tidak dipungkiri, kekuatan Pangeran Zhao terlalu kuat, sampai-sampai bisa membuat formasi itu retak. Tapi pada akhirnya formasi 5 Ciang itu hancur, dan Ye Wu Ying sampai tertusuk oleh kelabang itu, sampai dia mengeluarkan cairan merah dari mulutnya, dan Ye Yun yang melihat itu sangat terkejut sekaligus panik. Hei, apakah kamu baik-baik saja? Cepat, gendong aku, pergi dari sini. Ini tidak bagus. Kita harus keluar dari sini dulu. Apa yang terjadi tadi? Aku merasa bahwa dunia rahasia tidak lagi terkendali tadi. Mungkinkah Lao Zhao sudah mendapatkan kemampuannya lagi? Tidak mungkin. Pasti kekuatannya sudah mencapai batasnya. Kemampuan orang ini mungkin bisa mempengaruhi dengan jarak 10 meter. Pada saat ini,
Mungkin. Dia datang. Lalu Ye Wuying bertanya, bagaimana rencana kami ke depannya? Waktu terlalu sempit. Aku masih kekurangan energi untuk melaksanakan rencana itu. Mendengar itu Ye Wuying memegang muka Ye Yun. Kalau gitu, aku akan memberikanmu sedikit kekuatan spiritualku. Ucap Ye Wuying sambil mencium pipi Ye Yun, dan Pangeran Zhao yang mendengar itu berkata, brengsek, di saat kalian mau mati, kalian malah sibuk berciuman. Aku akan membunuh kalian bajingan. Tapi tiba-tiba Pangeran Zhao dibuat sangat terkejut. Karena dirinya melihat di depannya ada api yang sangat besar. Kemudian dua manusia api itu melewati Pangeran Zhao. Lalu Pangeran Zhao bertanya-tanya tentang apa yang ada di depannya. Tapi tiba-tiba muncul Pak Tua, dan Pak Tua Lao Du menyuruh Pangeran Zhao untuk mengejarnya. Kemudian dia menjelaskan, 8 bentuk api itu hanya sebuah bentuknya saja, tubuh aslinya pasti sedang bersembunyi di salah satu bentuk api itu. 4 per orang, kejar mereka, cepat kejar bentuk apinya, dan temukan tubuh aslinya. Kemudian terlihat ada seseorang di bawah tanah. Dasar bodoh, siapa bilang aku hanya bisa bersembunyi dalam bentuk api? Ucap Ye Yun, dan Ye Wuying berkata, melarikan diri dari bentuk api. Trik yang bagus. Lalu Ye Yun berkata, tidak ada bayangan malam ini. Satu-satunya cara Ye Wuying mentransfer kekuatan spiritualnya adalah dengan mencium. Kemudian di dalam dunia rahasia, akhirnya mereka berhasil kabur dari 3 raja surgawi. Jadi sekarang, temukan arah dan lari beberapa ratus mil lagi. Aku tidak percaya kalau mereka dapat menemukanku. Kemudian berpindah siang hari di dunia rahasia. Hutan dunia rahasia ini sangat besar. Aku tidak tahu kapan aku bisa keluar. Tapi saat Ye Yun sedang asik-asiknya berjalan, tiba-tiba ada burung besar yang menangkap Ye Yun, dan membawanya terbang. Apa-apaan ini? Burung besar sialan. Biarkan aku pergi. Lalu Ye Yun berpikir, cukup adil. Mungkin dia ingin membawaku kembali ke sarangnya untuk memberi makan anaknya. Tumpangan gratis ini juga cukup nyaman. Baiklah, sudah cukup. Turunkan aku di sini. Dan akhirnya mereka turun dari burung itu. Tempat di sini cukup bagus. Istirahat dulu di sini. Pendaratan yang sempurna. Dia terluka parah karena orangnya sendiri, dan dia dipaksa untuk menggunakan kekuatan spiritualnya. Cedera. Sepertinya aku hanya bisa membuatkan dia pil tingkat bumi agar dia cepat pulih. Aku ingin melihat dulu, apakah bahan-bahan ini cukup untuk membuat pil tingkat bumi. Rumput kebangkitan, insang langit berkaki 100. Sepertinya tidak cukup. Kotak apa ini? Dari mana asalnya kotak ini? Apakah ada sesuatu di dalam sini? Diperlukan 4 huruf kata sandi untuk membuka. Apa? Butuh kata sandi. Lalu Ye Yun berpikir, Kemudian Ye Yun mengucapkan kata sandinya. Semoga berhasil, Jin Wan Chi Ji, dan seketika itu, kata sandi benar. Kotak akan terbuka. Wow, cahaya emas ini pasti barang tingkat. Tapi sebelum menyelesaikan kata-katanya, ternyata barang itu adalah sabun emas. Dan Ye Yun yang melihat itu sangat terkejut dan terdiam membeku. Kemudian dia langsung melempar sabun itu dengan kesalnya. Tapi tiba-tiba entah ada apa Ye Yun dibuat sangat terkejut. Lalu dia akan mengambil kembali sabun itu, ternyata sabun emas itu diperebutkan oleh semua hewan yang ada di sana. Dan akhirnya si panda gemoy berhasil mengambil sabun itu. Tapi Ye Yun dibuat sangat bingung, karena panda gemoy itu sangat marah. Dan akan menyerang Ye Yun, karena Ye Yun ingin merebut sabun itu, tapi saat Ye Yun tidak ingin mengambil sabun itu, panda itu kembali menjadi seperti biasa, dan Ye Yun berpikir. Sabun ini. Saat membuangnya akan memaksa makhluk di sekitar untuk mengambil sabun ini. Pengaruhnya tentu tidak terlalu besar. Tapi aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap. Hahaha, aku tidak berharap aku akan menemukan kotak harta karun. Apaan ini? Apa ini ikat kepala? Mungkinkah ini kutukan? Aku ingin lihat efeknya, tapi tiba-tiba Ye Yun merasakan sesuatu hal aneh. Bawa kutukan cintamu sendiri. Aku menemukan bahwa dunia ini telah menjadi sangat berbeda. Seluruh dunia telah kehilangan warnanya, kehilangan minatnya. Hanya lobak yang penuh dengan cinta yang dalam. Lobak ini lebih mirip seperti mainan perempuan. Hei, apa-apaan ini? Tidak,
Jenis lobak apaan ini? Kenapa aku harus mendapatkan ini? Jika kamu memakai ikat kepala ini, kamu akan jatuh cinta kepada orang di sekitarmu dengan cepat. Ini terlalu jahat. Tapi, jika seperti itu, apakah bisa dipasang seperti ini? Lalu Ye Yun mengambil sabun itu dari panda, kemudian panda itu yang melihat itu sangat marah, tapi Ye Yun langsung memasukkan ikat kepalanya. Bagus. Kamu sekarang menjadi panda yang suka sama wortel. Hahaha, sekarang kamu ikuti wortel cintamu ini. Dengan bantuan panda ini, aku dapat melakukan perjalanan sulit seperti pegunungan atau perairan. Aku dengan cepat menemukan bahan obat yang dibutuhkan. Sekarang setelah aku memiliki semua bahan obat, waktunya aku meracik. Kalau cuma satu obat untuk menyelamatkan orang, rasanya kurang. Tapi kenapa aku tidak mengerti jika mereka saling berhubungan? Benar saja, aku tidak memiliki skill untuk memurnikan pil. Kelihatannya, aku butuh bantuan dari ginjal emas, tapi aku tidak ingin berubah menjadi wanita lagi, karena menyelamatkanmu. Lupakan saja, ginjal emas aktifkan sistem pemurnian pil. Bip, bip, mode pemurnian diaktifkan, mengambil yang Qi 87%. Aku seorang ahli alkimia, memakai operasi alkimia. Ayo, minum pil jantung ini, tapi kemudian Ye Wuying yang melihat itu terdiam sesaat. Kamu adalah Ye Yun. Kenapa kamu tiba-tiba berubah menjadi wanita? Hei, ini memang aku. Kamu ini sebenarnya pria atau wanita? Atau kamu emang suka berpakaian seperti wanita? Kamu terlalu banyak berpikir, aku memang pria tulen, aku berubah menjadi wanita karena menyelamatkanmu. Maksud kamu apa? Maksudnya, aku terlalu banyak menghabiskan yang Qi untuk membuat pil, karena itulah aku berubah menjadi wanita. Yang Qi, emangnya alkimia membutuhkan hal semacam itu? Ya, jadi, biarkan aku mengambil sedikit yang Qi-mu, oke. Aku baru bisa berubah menjadi seorang pria jika aku menyedot banyak energi yang... Ternyata begitu. Terakhir kali aku merasa yang Qi-ku ditekan ternyata gara-gara ini. Hei adik Ye Yun, bagaimana cara kamu akan membayarku? Bagaimana jika kamu bekerja sama dengan kakak ini? Kalau begitu, aku terima. Proses menyerap yang Qi 1%, 2%, 3%, tapi tiba-tiba Ye Yun sangat terkejut. Hei, apa yang terjadi padamu? Hei, Ye Yun, apa yang terjadi padamu? Ye Yun menjawab, kakimu, aroma kakimu, baunya asam. Dan Ye Wuying yang mendengar itu sangat terkejut. Kaki, asam, kemudian berpindah di sungai. Sudah mati, sudah mati, sudah mati. Itu semua karena cederaku sebelumnya. Aku bahkan tidak memiliki lapisan kekuatan spiritual di dalam tubuhku. Kalau tidak, bagaimana mungkin kaki elitku bisa bersentuhan dengan tanah kotor ini? Oke, lalu bagaimana denganku? Biarkan aku memikirkannya terlebih dahulu, aku menolak untuk menghisap bagian yang aneh. Kamu, apa maksudmu dengan kata-kata meragukan itu? Kakiku ini karena sebuah kecelakaan. Kalau tidak, wanita ini akan banyak menarik perhatian kaum pria. Aku akan memberikan yang Qi seperti yang kamu minta. Sistem menyerap yang Qi-nya. Cepat putuskan, aku akan mentransfer yang Qi ini padamu. Yang Qi istimewa, memeriksa transfer yang Qi, 50%, 90%, menyerap yang Qi berlebihan, 145%, 265%. Bagus, aku pantas mendapatkannya. Aku merasa sangat kuat sekarang. Hei, bukannya itu berlebihan. Oke, aku sudah selesai mencuci, yuk kembali ke camp, tapi tiba-tiba mereka saling terdiam, tapi tiba-tiba Ye Yun menyadari ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka, dan di sisi lain, terlihat Pak Tua Lao Du yang masih mencari Ye Yun, dan Pak Tua itu berkata, hampir sampai. Ye Yun tidak akan bisa lepas dari tangan kita. Aku menemukannya, dia tepat di depan kita. Ayo cepat kita tangkap mereka. Lalu Ye Yun dan Ye Wuying yang melihat itu dibuat sangat terkejut, karena mereka berdua sudah ditemukan oleh si panda, lalu Ye Yun berkata, ini Ai Luo, aku tidak menyangka kamu bisa menemukanku di sini, padahal di sini jaraknya jauh. Dan ternyata yang ditemukan oleh Pak Tua Lao Du adalah bangkai burung besar. Bagaimana bisa kompasku menunjuk ke arahnya? Tidak, kenapa dengan perut binatang ini? Astaga, Ye Yun ini pasti orang cabul.
Ini benar-benar menghabiskan banyak energi spiritual untuk memanggang perutnya. Betapa kejinya dia membuat burung ini terluka. Aku telah membiarkan dia melarikan diri lagi, tapi gak apa-apa, sekarang kita sudah tahu arahnya. Seharusnya tidak ada masalah. Kamu tunggu saja, kamu sudah menyakiti Yue Jiaoku. Aku akan membiarkanmu hidup untuk beberapa hari lagi. Hei, Ye Wu Ying, kamu memang tidak pandai. Energi yang ku akan habis setelah aku memurnikan pil tingkat bumi. Ini salahmu, satu pil saja tidak cukup. Sebenarnya aku ingin memurnikan pil selama 7 hari untuk memberimu satu set penyembuhan. Wow, ternyata ini bukan tipuan. Kamu benar-benar berubah menjadi wanita. Aku kira kamu akan berubah menjadi seperti gini, gini dan gini. Dan hasil pilmu pun menjadi seperti kacang kecil. Sangat kecil katamu. Sejelas itu sangat besar. Oke. Sialan, aku akan menghajarmu. Aku ingin kamu menebus energi yang telah hilang sia-sia. Hahaha, geli. Jangan sentuh itu. Kemudian berpindah di malam harinya. Aneh, kenapa dia belum kembali? Siang tadi dia bilang mau pergi mencari tumbuhan herbal, tapi sampai saat ini dia masih belum juga kembali. Dan ini sudah larut malam. Apakah ada yang terjadi padanya? Tidak mungkin. Aku akan pergi mencarinya, lalu memperlihatkan Ye Wu Ying yang sudah ada di dalam hutan. Ye Yun, apa kamu dengar? Cepat jawab aku. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang sangat cepat. Dan mengarah ke arah Ye Wu Ying, ternyata itu adalah 3 orang yang sangat besar dan aneh, yang ada di depannya. Ini tidak bagus. Banyak monster di sini. Kenapa ada begitu banyak monster di sini? Apakah Ye Yun sudah dimakan sama monster ini? Seorang wanita dengan rambut putih dan berpakaian warna ungu. Wanita inilah yang diinginkan oleh sang putri. Apa? Kalian mencariku? Sang putri ada di sini. Semua ras iblis menyambut putri. Menyambut kedatangan sang putri. Selamat datang putri. Kamu adalah, kemudian Ye Wu Ying tertawa. Hahaha. Ye Yun, bagaimana kamu bisa berpakaian cabul seperti itu? Sang putri. Hahaha, lalu si ayam berkata, Putri, perhatikan perilakumu, jangan diangkat roknya. Naiklah ke tandu denganku dulu, aku akan menceritakan detailnya nanti. Setelah itu terlihat manusia hewan itu pergi sambil membawa sesuatu, dan di dalam situ Ye Wu Ying masih saja tertawa. Hahaha, jadi, Nona Ye Yun kita yang cantik, bisakah kamu memberitahuku cara memikat para monster ini? Terus bagaimana bisa kamu menjadi putri mereka? Masalah ini karenamu juga. Itu semua karena aku pergi mencari tanaman herbal dan aku langsung memurnikannya untukmu kemarin. Bagus, obat penyembuh untuk hari ini juga sudah siap. Saatnya kembali ke Ye Wu Ying. Kemudian Ye Yun mengendus bau badannya. Ini sungguh bau, mumpung masih pagi, lebih baik aku mandi dulu. Aku tidak ingin menjadi bau asam seperti Ye Wu Ying. Yah. Suhu airnya lumayan. Nyaman sekali. Apa itu? Di dalam air, mungkinkah? Hei, perempuan ini bagian bawahnya. Kemudian Ye Yun yang melihat itu langsung menendang lobak mesum itu dengan keras. Sialan, kenapa ada monster lobak abnormal di sini? Tidak. Aku orang yang masih suci. Aku seharusnya tidak peduli tentang hal semacam ini. Tapi tiba-tiba Ye Yun menyadari sesuatu, dan ternyata di belakangnya ada 3 manusia hewan yang mengarah ke arah Ye Yun. Kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Kemudian 3 monster itu yang melihat Ye Yun, mereka langsung bersujud. Memberi hormat kepada Sang Raja Dunia. Di sini, sebenarnya ada Raja Dunia. Raja Dunia, ini terlihat sangat kuat, tapi ternyata orang itu berkata kepada lobak itu, Raja, apakah kamu baik-baik saja? Dan Ye Yun yang melihat itu berpikir, apa, monster lobak ini sebenarnya adalah raja? Tidak masalah, ini hanya cedera kecil. Wanita ini, kamu beraninya memukulku. Kamu sangat spesial, kamu sudah sukses menarik perhatianku. Dan video bersambung, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka dengan cerita manhwa ini, jangan lupa like dan komen, supaya Mimin semangat untuk melanjutkan cerita manhwa ini. Bye-bye.